wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tabipun. Apa kabar anak-anak? Kelas 10.1 sampai 10.10. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, semangat, kegembiraan dan hidup dengan manusia-manusia, dengan orang-orang yang penuh dengan cinta. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023. Yang tepatnya pada hari ini adalah hari pertama Anda akan melaksanakan kegiatan P5 yang kedua, yaitu P5 kewirausahaan. Siap? Harus siap. Kurikulum Merdeka, belajar dengan gembira. Anak-anakku semua, hari ini Ibu menyapa Anda dengan video ini. Berharap Ibu dapat memberikan suatu semangat, motivasi kepada kalian semua. Karena Ibu tidak bisa bertemu, bersua pada kalian di dalam setiap kelas, yaitu kelas 10.1 sampai 10.10. Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Nuraini. Mungkin Anda melihat Ibu hampir kurang lebih 3 bulan sampai dengan 4 bulan kita bertemu di lingkungan sekolah. Kita menjadi suatu keluarga SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Anak-anakku semua, Ibu dan timnya Ibu tahun ini dipercaya untuk mengkoordinir kegiatan pembelajaran P5 yang kedua, yaitu kewirausahaan. Namanya Ibu Nuraini. Ibu yakin kalian sudah ada yang kenal, mungkin tahu. Anak-anakku semua, sebelum Ibu masuk ke dalam P5 kewirausahaan, Ibu akan mengingatkan sedikit tentang apa itu P5. P5 itu adalah pembelajaran, kalau kepanjangannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kita patahkan, kita potong-potong satu-satu. Proyek itu apa? Proyek itu adalah sebuah program. Dari mulai perencanaan sampai nanti hasil. Penguatan itu menguatkan. Artinya seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah ini harus dikuatkan. Tentang apa? Semuanya berkaitan dengan profil. Profil itu apa? Profil itu ada yang ada di dalam diri kita. Kekuatan, kompetensi, kreativitas, dan lain sebagainya. Pancasila, dasar negara Indonesia. Di dalam P5 ada 5 elemen. Yang pertama adalah siswa-siswi, seluruh pelajar yang ada di Indonesia harus memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Artinya harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Harus memiliki dasar kehidupan, yaitu patuh dan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kebinitiaan global. Artinya berbeda-beda, bukan hanya di dalam lingkungan wilayah Indonesia, tapi secara global. Karena kalau kita lihat sekarang globalisasi tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita bendung. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Yang keempat, bernalar kritis. Anak-anakku semua, di dalam pertandingan, dalam tantangan kehidupan yang sekarang, kita dipacu, kita dituntut untuk memiliki kenalaran secara kritis. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apa yang kita tantangkan, kita harus dapat melewatinya dengan segala sesuatu yang baik. Yang kelima adalah kreatif. Anak-anakku semua, kehidupan sekarang harus membutuhkan kreativitas yang tinggi. Manusia harus dihidup dengan kompetensi yang ada. Kita gali apa yang ada dalam diri kita.
Dulu pernah ada kalimat yang mengatakan kalian harus menjemput bola, kalian harus mengambil bola. Namun sekarang itu sudah tidak berlaku, murid-muridku. Sekarang saatnya Anda membuat bola yang akan membuat kita bertahan hidup, membuat bola yang akan menggemparkan dunia, yang akan kita kenalkan dalam dunia. Inilah ciptaan bola. Anak-anakku semua, hidup itu tidak boleh mengeluh. Setelah refleksasi, setelah selesainya kegiatan P5 yang pertama, ada beberapa keluhan dari kalian semua. Salah satunya bosan, capek, boring. Kenapa? Ketika manusia mengalami kecapean, lelah, bosan, boring, karena dia belum dapat mengeksplor kreativitas yang ada di dalam pikirannya. Dia jenuh karena apa yang dialaminya itu saja. Makanya bangunlah. Ayo bangun. Hidup itu harus dengan berjuang. Ibu pernah membaca suatu kalimat. Manusia itu mengalami 3 perubahan. Mengalami 3 hal. Apa itu? Berubah menjadi baik, berubah menjadi lebih baik, dan merubah menjadi lebih baik lagi. Artinya kita akan berevolusi menjadi manusia yang lebih baik. Capek. Anak-anakku semua, kita tinggal di dunia. Dunia itu tempatnya capek, lelah. Kapan kita istirahat? Nanti. Ketika tugas di dunia kita selesai, kita akan istirahat. Anak-anakku semua, kelas 11, kelas 10, dengan segala kelebihan, kekurangan yang Anda miliki, ayo kita tunjukkan kepada orang-orang sekitar kita bahwa kita adalah manusia yang sehat, manusia yang bermanfaat, berguna untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk agama kita, dan untuk negara kita. Semangat. Oke, anak-anak semua, itu sedikit tentang apa itu P5. Kurikulum Merdeka itu belajar dengan gembira, anak-anakku. Jangan dengan sesuatu yang sedih, jangan jadikan beban. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita jadikan beban, itu tidak menyenangkan. Sedangkan kita tahu bahwa kurikulum Merdeka belajar dengan gembira. Oke? Yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, Ibu punya suatu semangat. Apa yang Ibu bilang itu adalah yel-yel. Yel-yel khusus untuk P5 kewirausahaan. Nanti tolong Bapak Ibu guru, tolong nanti setiap gantiin jam biar anak-anaknya, biar siswa-siswi SMA Negeri Pasir Sakti lebih semangat, lebih gembira, lebih berkreativitas. Begini ya, ikutin Ibu ya. Tolong Bapak Ibu guru, tolong diaplikasikan nanti. Kalau Ibu tanya bilang, siapa kita? Anda harus jawab, siswa-siswi semansa pasti. Jangan segitu kepanjangan. Kalau Ibu tanya, siapa kita? Semansa pasti. Siapa kita? Semansa pasti. Kalau Ibu bilang, siapa semansa pasti? Siswa-siswi berprestasi dan berbudi pekerti. Iya. Kurikulum Merdeka belajar dengan gembira. Tepuk tangan. Bisa ya? Oke.
Kita mulai, kita coba anak-anakku semua. Ya, tolong Bapak Ibu guru dipantau murid-muridnya, anak-anak semua untuk mengikuti yel-yel ini biar katanya tidak bosan. Kita ulangi lagi ya anak-anak semua. Siapa kita? Siapa kita? Siapa semansa pasti? Kurikulum Merdeka. Belajar dengan gembira. Anak-anakku semua. Di pembelajaran P5 yang kedua ini adalah kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah bagaimana membentuk suatu entrepreneur. Bagaimana membentuk suatu manusia yang dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Anak-anakku semua, sekarang mungkin Anda selalu berpikir, sekolah tinggi, sekolah kuliah tinggi, nyari kerjaan susah, banyak sarjana menganggur. Mungkin Anda mendengar banyak pengangguran di mana-mana. Itu terjadi karena mereka tidak memiliki pemikiran kewirausahaan. Anak-anakku semua, pernahkah Anda membaca salah satu biografi buku pengusaha-pengusaha yang terkenal di Indonesia, orang-orang kaya di dunia? Ada. Dulu Ibu pernah membaca sejarah atau berdirinya air aqua, perusahaan air, yang pada masa waktu itu air bukan termasuk menjadi barang langka. Artinya air bersih waktu itu masih jumlahnya masih luar biasa, masih bebas. Tapi orang pengusaha tersebut mempunyai pemikiran untuk menjual, mengemas, kemudian menjual airnya itu. Coba untuk membangkitkan diri bahwa ketika kita bisa bergerak, ketika kita mengeksplor tentang kreativitas, jangan pensiunkan akal pikiranmu, nak. Jangan. Otak kita tidak boleh pensiun sebelum waktunya. Harus berpikir. Kita gunakan berpikir. Jangan dibuat untuk pensiun. Anak-anakku semua, di P5 kewirausahaan ini nanti, yang pertama Anda akan mendapatkan beberapa pembelajaran tentang penguatan materi-materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kita mengambil kewirausahaan yang ada di daerah pesisir. Di daerah pesisir ini banyak sekali sumber daya alam. Salah satunya adalah hasil ikan laut dan ikan pertambangan. Anak-anakku semua, pernahkah kalian makan makanan frozen yang bermerek Vesta dan lain semuanya banyak dari ikan dan ayam. Mahal harganya, nak, karena sudah melalui pengolahan. Kalau mungkin masih belum diolah, kenapa kita tidak memulai? Kita belajar. Bukan kita belajar tentang bagaimana membersihkan ikan. Kita membuat olahan, bukan. Yang kita pelajari adalah bagaimana memunculkan peluang yang ada di lingkungan kita. Ikan. Kita akan belajar. Ikan apa saja yang bisa kita olah menjadi makanan-makanan yang punya nilai jual tinggi. Bagaimana cara menumbuhkan pemikiran kewirausahaan dalam diri kita. Nanti kita akan bertanya kepada lingkungan kita yang memiliki usaha-usaha sendiri seperti warung, kantin, dan lain sebagainya. Kita akan melakukan observasi.
Kita akan belajar bagaimana cara mengolah makanan yang mungkin Anda sudah mengetahui. Bagaimana Anda akan melakukan promosi? Bagaimana Anda mengemas produk tersebut sehingga menarik para konsumen untuk membeli? Bagaimana Anda akan melakukan pemasaran, penjualan? Anak-anakku semua, tidak ada sesuatu yang impossible selagi kita dapat menghirup oksigen di dunia ini. Karena manusia dilengkapi segala kesempurnaan kelengkapan oleh Sang Pencipta. Anak-anakku semua, nanti setiap hari insya Allah tim ibu awal pembelajaran akan memberikan panduan video pembelajaran apa yang akan Anda kerjakan, apa yang Anda akan laksanakan pada hari itu. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran P5 keberlangsungan dapat kita manfaatkan, dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk hari ini anak-anakku, untuk hari ini kegiatan Anda, nanti Bapak Ibu yang ada di ruangan ini akan menayangkan video slide tentang hasil wilayah pesisir. Ikan-ikan atau jenis ikan apa saja yang bisa dihasilkan di wilayah pesisir Lampung Timur, Pasir Sakti, yang dapat kita olah menjadi berbagai olahan yang insya Allah akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu, nanti ada lembar kerja siswa yang akan dibagikan setiap kelompok. Anda akan melakukan namanya diskusi antar kelompok. Diskusi itu bukan hanya untuk main-main, anakku sayang. Diskusi itu mempelajari kita bagaimana kita berkomunikasi, bukan hanya untuk gibah, bukan hanya untuk ngobrol kosong, tapi membicarakan sesuatu yang bermanfaat, yang penting, yang dapat membuat kita memberikan pertambahan menyelesaikan permasalahan, menghasilkan sebuah keputusan kemufakatan. Jangan hanya percaya, anak-anakku sayang, Anda tidak punya waktu untuk mengulang waktu-waktu yang kemarin, tapi kita masih punya peluang untuk memanfaatkan waktu yang akan. Anak-anakku semua, mari kita belajar dengan baik dan benar. Satu lagi, di dalam kegiatan P5 yang kedua ini, yaitu P5 kewirausahaan, itu ada 3 elemen penilaian. Yang pertama adalah kreatif. Kenapa Ibu katakan kreatif? Di sini nanti Anda akan diuji belajar bagaimana Anda memiliki kreativitas tentang hasil wilayah pesisir. Apa yang ada di kepala kalian ketika melihat hasil pesisir sehingga bisa menciptakan suatu produk yang bisa mengangkat harga derajat Anda, kalian, daerah Anda, Kabupaten Anda, dan sebagainya. Anak-anakku semua, elemen yang kedua adalah gotong royong. Di awal Ibu sudah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana kita butuh kerjasama dengan orang lain, kita butuh bantuan orang lain, kita butuh tenaga pemikiran orang lain, sehingga kita menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Ingat anak-anak, kemerdekaan negara ini pun hasil perjuangan persatuan, gotong royong. Yakinlah,
bahwa segala sesuatu gotong royong itu akan lebih baik ketika kita bekerja sendiri. Elemen yang ketiga yaitu adalah bernalar kritis. Kenapa aku katakan bernalar kritis? Banyak manusia pintar sayang, banyak manusia pandai, banyak orang kaya, banyak orang terkenal, banyak orang tokoh-tokoh, banyak pejabat, penguasa. Namun yang sangat sulit adalah ketika kita memiliki ada kritis terhadap lingkungan, peka terhadap apa yang terjadi di depan kita, samping kita, dan belakang kita. Anak-anakku semua, itu 3 elemen penilaian. Para bapak, ibu, guru akan melakukan penilaian bukan hanya dari hasil yang Anda berikan kepada kami, tetapi setiap proses, setiap pertemuan, setiap pergantian jam, setiap guru akan melakukan penilaian Anda. Dan berdasarkan 3 karakter. Oke anak-anakku, hari ini nanti apapun yang diberikan, yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas kalian, laksanakan dengan baik, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena itulah tugas mereka. Setuju? Siap? Yang tidak siap, silakan mengundurkan diri lewat pintu, jangan lewat jendela, ya. Oke, hebat, kalian luar biasa. Itu saja yang perlu Ibu sampaikan hari ini. Insya Allah hari berikutnya Ibu akan menyapa kalian lagi dengan video untuk pemahaman pelaksanaan P5 wirausaha. Terima kasih anak-anak semua. Tetap semangat, tetap gembira, tetap penuh dengan impian-impian yang mulia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa semansa pasti? Kurikulum Merdeka, belajar dengan gembira. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu besok lewat video lagi. Insya Allah semuanya bahagia, semuanya sehat, jasmani dan rohani. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga ibadahnya, jaga kepercayaan, jaga harapan dan cita-citanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.